Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Apapun debatnya, tanpa kopi luwak, white coffee, diskusi akan macet. Inilah yang membuat Hotman sukses seperti sekarang sampai mampu membeli Lamborghini. Luar biasa. Minum. Siapa tahu bisa beli Lamborghini. Minimal cincin lah ini. Mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Terlepas dari apapun itu, apakah itu cacat atau politik, tapi kan sudah keluar amar putusan. Apakah Anda setuju? Nggak ada lagi debat. Itulah hukum yang berlaku. Karena begitu sudah keluar putusan, itulah hukum yang berlaku. Anda setuju? Saya agak sedikit berian kualifikasi lah ya. Ini putusan memang sudah dikatakan final and binding. Ya. Tetapi dia mengandung pertentangan dengan konstitusi sendiri. Apakah pejabat-pejabat yang sudah bersumpah melaksanakan konstitusi akan melaksanakan ini? Karena misalnya diakui sendiri dalam putusan itu bahwa sudah ada putusan sebelumnya, tetapi khusus tentang ini dia menyimpang. Padahal pasal 60 kalau sudah diputus, tidak boleh diputus lagi berbeda. Itu sudah menjadi presiden. Ya, oke. Kita udah mengatakan tadi, terlepas dari sekalipun ada cacat dalam pertimbangan hukum. Sekalipun ada cacat dalam pertimbangan hukum. Tapi kan gong sudah diputus, amar putusan yang berlaku. Saya sebagai hakim, Anda setuju nggak? Mau ngomong apa kek, amar sudah diumumkan, itulah yang berlaku. Secara hukum positif. Kalau di dalam putusan-putusan pengadilan biasa, Anda kan tahu sebagai pengacara. Banyak putusan berkekuatan hukum sudah, tetapi tidak bisa dieksekusi. Non-executable. Karena ada perubahan, objek sudah Ini kan hancur. tidak perlu dieksekusi, tinggal karena itu deklaratoris. Hanya diumumkan. Ini tidak harus dieksekusi implementasinya. Saya mau cerita Bang ya, dalam kasus yang lain begini. Sebetulnya MK itu, problematik itu bukan kali ini saja. Dalam kasus yang berbeda, bukan judicial review. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi itu menolak keputusan pilkada, di mana menerima gugatan pilkada, di mana pemenang pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang namanya Sugianto Sabran, dibatalkan kemenangannya. Nah, yang problematik adalah begitu itu dibatalkan, maka MK langsung menunjuk lawannya, kompetitor yang satu lagi, namanya Ujang Iskandar, sebagai pemenang. Jadi saya melihat di situ MK ini bukan sekedar jadi positif legislator, dia jadi KPU Bang. Jadi KPU. Nah kalau saya pada posisi hakim MK, saya akan membatalkan kemenangan Sugianto. Saya lalu meminta ada pemilu ulang. Entah Sugianto boleh ikut lagi atau tidak. Tetapi bukan berarti kemudian ditunjuk pemenangnya Ujang Iskandar. Kaitannya dengan kasus ini apa? Kaitannya tetap dilaksanakan. Ya, tetap dilaksanakan. Ini kaitannya dengan pertanyaan Abang kepada beliau soal amar keputusan. Ya, itu boleh kita setuju Tidak begitu. bisa lagi Tetapi begini. Ini Bang, problem itu secara logika awam di mana coba? Bahwa langsung MK membatalkan satu kandidat, lalu memenangkan satu kandidat lagi. Sekedar catatan. Ini kalau misalnya nih ada yang Anwar Usman, ini ketua MK bermasalah. Kalau bicara, ini kan keputusan institusi. Saya tambahkan 2010 itu ketua MK-nya namanya Profesor Dr. Mahfud MD yang tadi pagi ditunjuk sebagai wakil presiden PDI Perjuangan atau Ganjar Pranowo. Bahaya ini. Nyerang saya cuma menceritakan saja. Satu problem keputusan problematik itu banyak. Dijelaskan dua hal penting. Satu soal usia. Bahwa ini punya perdebatan perspektif berbeda-beda boleh. Tetapi hak konstitusionalnya pembentuk undang-undang yang atur. Nah hebatnya sekarang salah satu pembentuk undang-undang Gerindra kalau dibaca memori Van Lichting, lahirnya usia 40 dan lain-lain. Oleh siapa? Juga persetujuan Gerindra. Jadi ini memang hak DPR untuk mengaturnya. Nah timbul permasalahan hukum sekarang. Apakah ini boleh diubah atau tidak melalui forum Mahkamah Konstitusi? Putusan MK sebelumnya bilang tidak boleh. Ini hak DPR. Nah hebatnya lagi persidangan ini dilakukan menjelang tahapan.
pendaftaran. Nah, di yang situ- tahapan pemilunya sudah berlangsung lama. Nah, yang saya ingin tegaskan adalah kita memang tidak ingin menentang amar. Kita mau ngasih tahu ada masalah dalam putusan ini. Jadi Anda setuju bahwa walaupun putusan ini bermasalah, like it or not, amar yang berlaku. Iya, amar berlaku tapi publik harus tahu. Ya, oke. Ini masalah Ini negarawan. Dan tidak Kita bisa kasih dimak- aplaus. Ya, Negarawan. Oke. Ya, saya menyampaikan hal-hal yang bersifat ilmu komunikasi saja. Concurring itu tadi kan sependapat Bukan dengan conjuring, amar atau Pak. putusan. Ya. Concurring kan sependapat dengan amar atau putusan, Ya. tapi berbeda dalam konteks keakuratan dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pertimbangan. Pertimbangan. Ini jangan-jangan yang terjadi ini conjuring ini. Yang artinya adalah penyulapan. Di mana yang semula 63 jadi 54 dan disebut kecepatannya kalau menyulap itu sekelebat. Nah, tapi sudahlah, karena judulnya MK alat politik kekuasaan, balik lagi. Pertanyaan saya adalah gini, udah kan ujungnya di amar. Ya. Siapakah yang bisa menggunakan ini sampai pada level misalnya wali kota atau bupati? Pendaftaran itu terakhir 19 sampai 25. Ya. Ya kan? Jangan langsung berpikir Gibran. Enggak. Belum tentu banyak. juga Gibran. Pelan-pelan Pak, tenang Pak. Ya. Belum tentu juga. Ini hot room, Pak. Sebentar, selesai dulu. Nggak boleh Ini diam. hot, tapi saya belum sampai ke hotnya. Hotnya saya itu adalah belum tentu juga Gibran pakai. Iya. Ya kan jangan salah loh ini ya. Iya. Nah, kalau ternyata Gibran nggak pakai, padahal ini 19 sampai 25 Oktober, kenapa harus sekelebat? Kenapa harus ada conjuring, penyulapan? Siapa yang pakai? Siapa yang Jadi butuh? Anda mengatakan karena mau dipakai. Saya bikin sayembara loh ini, 10 juta hadiahnya. Kalau bisa menyebutkan 2 nama saja yang memenuhi kriteria di bawah 40 tahun dan sudah melalui pemilihan umum Oh, ya, banyak itu. atau kepala daerah. Coba sebutkan 2 nama saja. Iya. Nah, ini Pak Habib gimana? Jadi Pak Habib, gini, gimana, Saya Pak Habib? belum selesai tadi sebenarnya. Jelas satu nama Tapi yang terus dipotong ke sana jadi kan tidak loyal pada Satu pun belum senior tentu ini. terkualat kita. Saya mengatakan sebenarnya ada masalah putusan ini kan, tapi boleh amarnya dilaksanakan. Tetapi bisakah kita setia kepada sumpah jabatan untuk menegakkan konstitusi seluruh-seluruhnya? Ini persoalan. Ya. Ini putusan mengandung sendiri dalam amarnya. Dibatasi hanya mereka yang pernah jadi bupati. Pasal 27 sudah jelas tidak boleh itu. Oke, Pasal Pak. 28I tidak boleh. Jadi apakah diteruskan suatu putusan yang berkekuatan melanggar konstitusi? Kita semua pejabat sudah bersumpah untuk itu. Di mana kepastian hukum yang berhak untuk menentang ini akan tidak berlaku siapa? Nggak ada kan? Ya rakyat sendirilah. Caranya? Caranya nanti dia mengatakan tidak datang dalam pemilu kalau itu dipakai. civil disobedience. Civil Pak disobedience. Habib Rahmat. Jadi gimana? gini Pak, selalu ada sudut pandang. Kalau lawyer itu biasa. Ente bisa kanan, kita bisa kiri. Ada gugatan, ada jawaban, ada replik, ada duplik, ada bukti pemohon, ada bukti termohon. Ada saksi termohon, ada saksi sebaliknya, gitu kan. Jadi gini, kalau nggak bisa juga klaim ini rakyat menyesali, publik mengutuk, mahasiswa bersatu. Nggak ada. Jangan kita tutup mata terhadap fenomena yang sebaliknya. Ada rakyat yang mensyukuri, ada yang menerima, ada yang mendukung generasi muda maju. Itu juga manusia. Itu juga warga negara Indonesia, itu juga fakta gitu. Karena itu maka sebagai civil society kita punya yang namanya lembaga-lembaga peradilan ini. Jadi jangan kembali ke belakang. Kalau nggak suka ya udah nggak usah dilaksanakan. Kita uji sama-sama, bertempur sekeras-kerasnya di Mahkamah Konstitusi kan. Kan udah nggak bisa. Lah iya Selesai. makanya begitu selesai setiap perdebatan. Ini filosofi depan apa? nih, kita ke Nanti depan. Pak. Siapa yang Setiap bisa perdebatan ya, setiap perdebatan ada akhirnya. Ya. Itulah yang menjadi dasar terbentuknya pengadilan. Setiap perdebatan ada akhirnya apa? Putusan. Amar. Nah itu, jadi nggak Kalau apa-apa. misalnya- Dalam konteks edukasi, saya salut dengan apa Pak Ferry ini ya, negarawan benar-benar. Tetap mengedukasi, ya kan ya. Tetapi dalam konteks ini benar-benar serius. Saya kalau ngomong apa adanya Pak, saya kayak Mas Bambang Pacul gitu kan. Tapi dalam konteks konsistensi mengatakan bahwa amar mengikat enggak, itu memang beliau Kalau pegang sampai itu satu. akhirnya. Nah, kedua gini. Kalau sampai akhirnya Saya Gibran. menanggapi dikit Ya. siapa yang diuntungkan. Kita ke depan ya, ke depan ya. Gini Pak, Ke depan kita ya, ke depan. Pak Abangku, Pak Effendi, objektum litis dalam pengujian dalam MK itu adalah undang-undang yang bersifat erga omnis atau untuk semua. Ya.
ketika bicara pengujian undang-undang, kita tutup mata terhadap orang per orang. Adakah satu orang diuntungkan? Adakah 5 orang yang menguntungkan? Adakah kita bicara ini mengikat seluruh warga negara Indonesia? Gitu Saya ya. respon, Bang. Nah itulah namanya objektivitasnya seperti Tapi itu. kita potong sedikit, Pak. Ya, silakan. Bagaimana kalau ada putusan bertentangan dengan konstitusi kita pertahankan? Itu menjadi soal. Karena janji kita menyelenggarakan negara Itu kan ini. menurut Bapak. Saya mau menjelaskan gini, Dia Pak. menilaikan Bapak. Siapa yang Iya, diuntungkan? pendapat Bapak bertentangan dengan konstitusi. Nggak. Iya dong. Bapak. Bukan, ini putusan sudah Pak jelas saya bukan. tunjukkan Iya tadi. tahu. Itu kan iya betul. Ini kan pendapat Pak Marwara dong. Bukan pendapat saya, Lah, itu di konstitusi. Ini yang ngomong kan, yang ngomong siapa ini barusan? Pak Marwara dong. Saya hanya mengutip konstitusi. Iya tahu. Bapak ini Bapak. Wah, Begini, kalau Pak. begitu lah ada Itu, caranya. itu secara Iya, orang bisa substansi berpendapat Bapak benar. lain. Tapi secara formal aturan, begitu amar sudah digongkan, selesai sudah. Ditandatangani dan Setuju dibacakan. nggak? Itu dulu, Pak. Bapak sudah tidak hakim MK lagi, Pak. Mohon maaf. Saya mau bicara siapa yang diuntungkan, buktinya sederhana. Ya, Ketua MK-nya adalah pamannya Gibran. ya, Salah satu pemohonnya adalah Partai PSI yang kebetulan ketuanya adalah adiknya Gibran. ya. Pemohon yang dikabulkan untuk 90, nomor 90, mengaku sebagai fans berat Gibran. Ya. Termohonnya, DPR dan pemerintah, pemerintahannya adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Siapa yang diuntungkan dalam hal ini bagi saya Gibran. Kalau ternyata nanti Karena satu-satunya pemuda di bawah 40 tahun yang punya kekuasaan untuk bisa melaju, hanya Gibran. Kalau Siapa lagi Ferry Amsari atau yang di bawah 40 tahunnya yang tidak mampu. Apakah jadi Bang, Ya. jadi sayembara Bang Effendi Ghazali memang lihai betul. Karena? Yang diuntungkan satu, dia cari 2. Nggak mungkin ada yang kedua. Nggak akan ada yang kedua. Karena satu saja yang Hati-hati diuntungkan. Bapak. Nggak, hati-hati. Itu adalah 2 itu amar putusan saya. Pertimbangannya 1, Nah, Bang, Pak. kalau satu saya dapat hadiah itu. Salah, ada pertanyaan saya. Iya. Kalau ternyata nanti Gibran tidak mencalonkan diri sebagai wapres, Iya. apakah semua tuduhan kalian sirna semuanya? Kalau ternyata, itu dia, makanya. kalau ternyata, itu loh, Anda sebagai ahli hukum tata negara, Jadi- kalau ternyata Gibran tidak mencalonkan diri sebagai cawapres, Iya. apakah Anda menarik semua tuduhan dia? Jadi Ya, gini. satu Bang, bahwa Jawab dulu. Ya tunggu dulu. Tarik apa Jawabannya tidak? harus- Tarik atau tidak? Ya, kan ada concurring opinion juga. Saya mau bilang begini. Conjuring. Saya mau bilang begini, bisa saja gagalnya upaya Gibran ya karena protes publik. Sebesar itu dan sepenting ini kesalahan terjadi, maka dibawa ke cerita hot room ini. Kita tidak sedang berdebat apa yang perlu dipakai. Kalau saya tapi sebaliknya. alasan hukum apa yang disampaikan Prof. Mahfud enggak, bagi saya benar sekali. sebaliknya, Bapak Anda pendekar. bahaya dong, Bang Bahwa Ferry. memang Gibran itu orangnya Bang baik Ferry, hati Anda bahaya. sebetulnya. Bang, Ntar dulu, sebentar. enggak, Gibran Ini itu berbahaya sebetulnya. ini, Bang. Himbauan beliau ini berbahaya. Beliau ini dosen hukum, tapi mau mengatakan bahwa jangan diterima keputusan Mahkamah Konstitusi. Oh, enggak, itu boleh. Berbahaya, Itu Salah boleh. itu. Berbahaya Anda. Yang saya perdebatkan Berbahaya dong. alasan. Kan amarnya kan udah Amarnya jelas. jalankan. Abang Amarnya jangan sudah menyimpulkan. Itu dissenting namanya. Amar sudah jelas. Enggak, makanya itu bahaya saya bilang. Malah saya yang mau menolak. Nggak ada. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara konstitusional. Tapi dalam hati saya menolak. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kita cari lagi nanti alat-alat bukti baru, novum, pintu masuk baru untuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sebetulnya bukan itu. Timingnya udah selesai. Nggak bisa. Apanya? Timingnya udah selesai. Oh ya, nah ini kan soal timing. Nah balik lagi ketika berbicara soal, itu banyak kok yang diuji terus dengan berbagai cara, pintu masuk ya kan. Nah yang alat politik kekuasaan ini, saya bisa berbeda dengan pendekar hukum kita ini. Jangan-jangan Gibran ini orangnya baik, tidak berpikir untuk maju dalam pilkada ini. Cuma ada orang lain sebagai dalam pilkada, dalam pilpres ini. Maaf ya. Jangan ketawa-ketawa dong, saya serius. Tapi ada orang sebagai fansnya dia mengajukan. Kebetulan oleh hakim dikabulkan. Sebentar dulu. Kebetulan waktunya mepet 19 sampai 25 kan nggak apa-apa. Sebentar, saya mau tanya. Sebentar dulu. Ya. Tadi kan saya tanya, dari segi substansi terlepas dari Gibran, Ya. zaman dulu boleh 35 tahun. Oh, iya. Sekiranya putusan MK ini keluar sesudah pencalonan presiden, Anda pasti semua setuju atas putusan MK ini? Yang dilihat itu adalah kenapa harus tergesa-gesa. Itu Selalu, dia. Pak. Karena ada keputusan. Tapi dari segi dari segi substansi di bawah 40 dan pernah jadi atau pernah menjabat, itu sebenarnya itu sebenarnya dari substansi itu tidak salah karena dulu pun sudah kita laksanakan. Abang itu salah dalam konsep kepemiluan.
konsep kepemiluan tidak 35. Kalau 40 Zaman itu Gus Dur 35 kan? Kalau 40 itu merugikan konstitusional lalu 35, bagaimana dengan 25, 20? Yang benar adalah calon itu sama usianya dengan hak pemilih. 17 tahun 17 seperti yang kita bahas 2 minggu lalu di sini. Problematika besarnya adalah kenapa ini diubah dadakan? Gini. Kayak timingnya. Enggak gini. Anda setuju nggak bahwa zaman dulu di undang-undang pemilu sebelumnya bahkan lebih parah? 35 tahun kan? Iya, setuju. Jadi sekarang dari segi batasan umur sebenarnya tidak ada yang aneh. Ya. Hanya timingnya. hanya peruntukannya. Benar. Alat politik karena peruntukan dan waktu. Masalah konstitusi. Kenapa sekarang gitu loh? Yes. Dan buat siapa? Dan untuk siapa? Nah, itu dia. Dikit. Kalau dari isu substansi, Jadi gini, ya betul. Saya meneruskan dari yang perbincangan tadi. Jadi tadi saya jelaskan soal objektum litis, ya kan ya, yang diuji di MK ini bukan hak orang per orang, bukan kepentingan satu orang seperti di perdata, sebagian di pidana juga ada begitu. Tetapi undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Dalam hukum ada premis menunda keadilan adalah ketidakadilan. Satu, ya kan? Yang kedua, ya, Cepatin, kita ada harus prinsip non diskriminatif, Pak. Ya kan ya? Jangan karena ini undang-undang, ya kan? Menguntungkan 1-2 orang, kita tunda. Justru nggak boleh, gitu. Kita nggak peduli ada yang diuntungkan atau tidak. Namanya keadilan harus cepat diwujudkan. Yang kemudian di aturan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang buat 50 itu kan Bang Habib dan Gerindra juga. Oh, bukan. Saya periode 2019. Oke, intinya dia Jadi ya, saya 2019. Jadi gini Pak, dikit Pak, Ya. ya kan? Jadi ya kan ya, peraturan itu mengikat semua orang. ya. Orang yang punya fanatisme terhadap Gibran itu warga negara bukan? Warga negara, manusia bukan? Punya hak bukan? Tidak. Punya hak, bukan hanya Persis Gibran. yang saya katakan tadi. Bukan hanya Gibran. Tapi menurut konstitusi. Tetapi harus, jangan setiap karena kita orang, sentimen bukan dengan hak Gibran, kepada Gibran. kita Istirahat dulu deh. tunda gitu loh. Ada sentimen. Istirahat dulu. Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.